Teman-teman, alhamdulillah kita sudah di penghujung video. Kita lanjut di video yang terakhir ini, langsung saja, jangan kelamaan. Ada BDKR turun 6,29%. Ini membagongkan. Kita kemarin sempat rekom jajan sore di BDKR dan langsung kena banting ya, bagong juga ini. Ya sudah, nggak apa-apa. Secara teknikal weekly memang dia masih menarik, nggak boleh tembus 140. Dia punya support di 140. Secara weekly MACD dan RSI nya masih menarik, masih punya potensi naik kembali ke harga 160 sampai 170 kalau secara weekly. Namun secara daily ini nih, secara daily dia malah koreksi sehat ya. Yang kemarin saya harapkan dia itu naik tinggi ke 170, ternyata malah koreksi sehat ya kan. Ya mohon maaf buat teman-teman yang kena stop loss gara-gara rekom saya BDKR. Saya pribadi mohon maaf. Secara teknikal daily dia nggak boleh menembus harga 148, 147. Apabila BDKR menembus 148, 147 maka ada potensi ke 142 sampai 140. Secara MACD daily dia masih oke sebenarnya, dan RSI nya pun dia hanya koreksi sehat ya. Semoga saja buat teman-teman yang sudah punya barang di 151 sampai 148 boleh dipantau. SL nya di 146 ya, dan dia masih punya target kenaikan 160 sampai 170. Itu untuk BDKR. Jadi kemarin itu koreksi sehat ya, dan kita kebagian koreksinya. Lanjut ada BIF di harga 262. Untuk BIF seperti apa teknikalnya? BIF-nya koreksi sehat. BIF nggak boleh jebol 258, itu garis warna kuning. 258 tembus maka bahaya, dia bisa ke 250 sampai apesnya ke 230. Itu hati-hati untuk BIF. Hati-hati untuk BIF. MACD sudah kurang oke, RSI pun sudah kurang oke. Hati-hati 258 garis warna kuning tidak boleh ditembus secara teknikal daily seperti itu. Kalau secara weekly memang ini sudah chart yang tidak diinginkan ya. Chart yang seperti ini itu sudah chart yang tidak boleh dimasuki lah. Kenapa? Dia sudah naiknya udah ugal-ugalan kayak gini dari Ramadan ini. Dari Ramadan sampai sekarang masih ugal-ugalan. Namun ada satu sentimen positif yang bakal didapatkan oleh BIF, itu sentimen Idul Adha ya. Jadi dia itu lebaran haji kan, sapi ya kan, banyak jualan sapi. Mungkin itu bisa jadi kena sentimen positif juga oleh saham BIF, bisa lanjut naik. Dan sentimen positif lainnya adalah Pakistan tentaranya pakai sapi ya ketika melawan India. Itu sentimen positif yang agak kocak juga ya. Nggak ada sangkut pautnya Min ya, memang nggak ada sangkut paut. Pakistan pakai sapi guys, perangnya ya kan, gila. Bayangin aja, India perang melawan Tuhannya sendiri berarti. Oke, untuk BIF 258 kesimpulan gak boleh ditembus. Kalau nembus 258 harap berhati-hati, dan BIF terlihat sedang koreksi sehat. Semoga aja pada minggu besok dia lanjut mantul dan lanjut kenaikan. Dia punya target ke harga 270 sampai 290 untuk BIF. Manfaatkan scalping pendek saja di BIF ya. Kalau teman-teman masih suka BIF di harga 262 sampai 258, SL-nya di 254, target TP di 270 sampai 280 untuk BIF seperti itu ya. Pakistan. Lanjut, ada GZCO. GZCO secara teknikal daily menarik, dia masih punya target ke harga 102, 101. Itu resisten yang wajib ditembus, dan kemarin sempat uji resist, nembus tapi balik lagi, nembus balik lagi. Ya, hari ini atau besok, hari Senin sampai Rabu dia wajib uji resisten lagi ke harga 102, 104. Itu uji resisten. Kalian kalau belum punya barang GZCO, barangkali masih menarik, masih pingin atau tertarik, mohon maaf, boleh beli di 99 sampai 97
SL kalau dia jebol 97. Kenapa? Kalau jebol 97 ada potensi ke 94, itu bahaya, hati-hati ya. MACD-nya memang masih menarik, RSI-nya pun masih menarik, tapi posisi udah agak tinggi, hati-hati. Itu secara daily. Secara weekly ini targetnya jauh ya. Secara weekly targetnya jauh, dan minggu besok weekly no basa-basi, gak boleh ada banyak alasan. Blendernya besok wajib naik minggu besok ya. Pada minggu besok 3 hari itu wajib naik kalau dia memang ada niatan mau naikin GZCO. Karena kalau dia kok minggu besok nggak naik ya, technical weekly-nya jelek. Technical weekly-nya jelek, MACD-nya juga jadi jelek, RSI-nya pun jadi jelek. Gitu. Kalau memang kok bandarnya niat mau naikin ini saham, ya sudah, minggu besok naikin dia, tembusin ke harga 102, 104. Kalau dia besok kok naik ke 102, 104, MACD-nya cakep, RSI-nya pun cakep. Itu untuk GZCO ya, boleh, kalian boleh beli. Saya ulangi, area plan GZCO 99 sampai 97, SL kalau dia closing di bawah 97, target TP 102, 104, 110 sampai 120. Itu untuk GZCO boleh dijadikan swing. Lanjut ada Indi. Indi ya, indah juga ini. Neng Indi indah juga chartnya tadi, gambarnya. Oke, untuk Indi secara weekly dia masih ketahan di harga 1440. Itu masih punya support di 1450, 1440. Itu adalah support yang tidak boleh ditembus oleh Indi secara weekly. MACD-nya masih menarik, RSI-nya pun masih menarik. Dia masih punya target kenaikan ke harga 1500 sampai 1560 untuk Indi menarik. Dan minggu kemarin itu koreksi sehat ya. Kalau melihat secara daily, Indi memang sudah sangat beresiko, tapi dia masih ada di fase sideways. Ini masa sideways dia boleh dimanfaatkan untuk cicil-cicil beli, boleh. Kalau mau beli ya, kalau mau beli di 1450, bentar 1450 sampai 1430, atau 1450 sampai 1400 itu ya. Area sideways-nya kan sampai 1400 nih. Ya itu aja. Kalau kalian patokannya pakai daily, 1400 nggak boleh tembus. Kalau 1400-nya tembus ya sudah, wassalam. Hati-hati. Dan ini masih fase sideways, kalian boleh manfaatkan untuk cicil-cicil beli. 1450 sampai 1400. SL kalau dia jebol 1400, target TP-nya di 1500. 1500 dulu ya. Itu aja sih untuk Indi. Kesimpulan memang masih menarik kalau melihat dari weekly, dan melihat weekly dan daily-nya ya. Mohon maaf, weekly-nya menarik, daily-nya pun boleh lah. Dia lagi sideways. Ya gitu. Lanjut ada Kepik. Kepik terkoreksi 0,86% ya. Untuk Kepik hati-hati, dia wajib naik minggu besok. Wajib naik dan tidak boleh lanjut turun ya. Wajib naik. Kalau lanjut turun ini ada potensi ke harga 103. Cukup jauh dari 15 ke 3. Cukup jauh. Technical daily-nya pun ngeri guys. Tembus dia. Tembus ya. Wah, 103, 105 ini. Semoga aja enggak ya. Semoga aja ketahan di 110 ini. Wait. Oh ya, 110 itu ada support dia, hati-hati. 110 masih punya support, semoga saja dia ketahan di 110. MACD dan RSI-nya memang sudah mengerikan ya. Semoga saja dia ketahan di 110. Kalau dia nembus 110, maka harap dihindari dulu untuk Kepiknya. Kenapa? Daily dan weekly-nya ngeri guys. Daily dan weekly-nya ngeri. Harapan kita 110 dia mantul, lanjut naik ya. MACD weekly sebenarnya masih oke. Tapi kalau dia lanjut turun ya jadi jelek. RSI-nya memang kurang bagus ya kan. Gitu. Pantau 110 ini, 110 nggak boleh ditembus. Kalau nembus 110 maka bisa ke 105 sampai 103. Hati-hati untuk Kepik. Itu saja. Lanjut ada MBMA. Ini masuk rekomendasi kita di grup. Rekomendasi scalping.
Tapi karena MBMA ini bukan emiten yang cepat, jadi jadikan swing saja. Dan MBMA kesimpulan memang masih menarik ya, masih punya potensi dia ke 366 sampai 370. Apabila dia break 366, potensi naik lebih tinggi. MACD masih oke, RSI pun masih oke secara technical daily. MBMA secara technical weekly dia nggak boleh menembus 348 atau garis warna kuning. Kalau dia nembus 348 maka ada potensi ke 336, hati-hati. Namun MACD dan RSI nya MBMA cukup menarik ya. Buat teman-teman yang sudah punya barang atau yang ikut rekomendasi kita di grup, ini targetnya jauh guys. Targetnya jauh kalau dari weekly. Targetnya jauh ke 400 pun bisa, tapi terlalu jauh kalau kita bikin target 400. Ya sudah, target dekat MBMA ke 366 dulu. Kalau nembus 366 ya bisa ke 370, bisa ke 380. Pelan-pelan saja ya, santai. Semoga aja direalisasikan sampai sana. Itu untuk MBMA, kesimpulannya masih menarik. Pantau saja 348 nggak boleh nembus. Atau kalian kalau mau ikutan MBMA, kalau mau beli MBMA, cek saja di rekomendasi grup kita pun sudah lengkap di sana. Itu semuanya gratis, gak usah bayar. Pain bayar-bayar. Terakhir ada UCIT. Ini emiten terakhir yang akan kita teliti. Alhamdulillah untuk UCIT ini cukup menarik. UCIT cukup menarik, ada potensi dia ke 580. Kalau dia nembus 580 ya sudah 600. Assalamualaikum. 600 ya. Kalau nembus 580, namun hati-hati jika dia menembus 550, 540 itu support yang tidak boleh ditembus ya. Kalau dia nggak mampu naik 580, ada potensi turun. Dan kalau turun gak boleh nembus 540. Itu saja untuk UCIT secara daily. Kalau secara weekly memang ini emiten yang agak kering ya, sepi juga. Zombie enggak. Kalau zombie nggak tahu, belum kita lihat bid overnya. Yang jelas dia itu lagi fase sideways. Nah buat teman-teman yang punya kesabaran tinggi, yang tidak punya kesabaran setipis tisu ya kan, boleh ini beli UCIT boleh. Kalau kalian punya kesabaran setipis tisu dibagi 7 ya jangan beli di sini. Karena ini bakal lama dan ini swing. Swing bikin area beli 560 sampai 540, SL kalau dia closing di bawah 540, target TP di 580, 600 sampai 650. Secara technical weekly ada potensi menarik, RSI-nya pun menarik ya. Ini boleh-boleh saja kalian kalau mau nyoba, tapi cukup lama sepertinya. UCIT bukan zombie guys, ini cakep loh. Wala Unicharm ya, bagus ini, boleh dicoba. 560 ya, 560 sampai 540. SL kalau dia jebol 540 atau kalau dia closing di bawah 540 itu SL. Target TP di 580. 600 sampai 650-an ya, lumayan jauh kan, lumayan. Itu untuk swing boleh dan menarik. Untuk UCIT-nya ya silahkan dipantau-pantau saja. Oke, ini UCIT terakhir dan saya mengucapkan terima kasih terhadap teman-teman semua yang sudah rela-rela menonton video kita dari awal sampai akhir. Semoga kalian semua berkah, semoga sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Pada minggu besok sampai jumpa di grup abal-abal kita rekom lagi, kita scalpingan lagi. Oke, sukses selalu buat kalian semua dan bye-bye.